making disciples, transforming lives. Saudara, saya percaya Tuhan mau kita punya hubungan-hubungan itu damai, penuh keharmonisan gitu ya. Walaupun di sana ada perbedaan, ada konflik, tapi kita bisa menikmati along the way. Berapa banyak hubungan itu hanya di titik bertahan. Saudara, kalau di titik bertahan itu kayak orang naik bis, itu kalau bahasa Jawanya itu gandolan, tahu nggak? Ya udah penuh. Saya dulu waktu masih SMP ya saudara, kalau pagi naik bis ke sekolah saudara, naik bis ke sekolah itu benar-benar yang kalau sudah mepet dan sudah penuh, saya itu bisa di pinggir pintu loh saudara, pinggir pintu itu benar-benar yang harus pegangan, wah nggak bisa menikmati pasti perjalanannya, fokusnya cuma satu, nggak jatuh, karena itu bis transportasi umum isinya banyak banget. Sampai orang berjubel-jubel, kursi udah penuh, orang sudah berdiri-berdiri, saya tinggal berdiri di dekat pintu. Ini pintu, masih untung saya nggak gandolan gitu ya. Wah itu kalau mobilnya melaju pesat bisa gimana. Tapi itu saya mengalaminya, saudara, banyak pernikahan, banyak hubungan itu mereka tetap bertahan ya, tapi nggak bisa menikmati. Karena nggak ada damai di situ, tapi juga nggak mau menyelesaikan, gimana dong? Saudara, kita nggak mau ada di dalam hubungan yang seperti itu karena Tuhan mau kita bisa menikmati kehidupan ini. Amin. Kita buka sama-sama di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, firman Tuhan katakan orang itu bertengkar, bersengketa, jadi nggak cuma sengketa tanah, sengketa banyak sengketa-sengketa atau apa ya, pertengkaran itu terjadi karena hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Jadi kita mengingini sesuatu, kata firman Tuhan ayat kedua, kamu mengingini sesuatu itu kan sebuah drive, sebuah dorongan gitu ya, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh demi apa yang kita mau miliki saudara. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, ternyata iri hati juga adalah alasan kenapa orang itu bertengkar. Dan kamu berkelahi, kita mengingini, kita iri hati, kita punya hawa nafsu. Tiga hal ini yang membuat orang itu bertengkar, bersengketa, bahkan sampai membunuh gitu ya, dan berkelahi. Memang Anda katakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, kan kita orang Kristen pasti kita berdoa. Ya kan, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata doa kita ada yang bisa salah loh saudara. Ketika motivasi kita salah, doa kita itu juga dikatakan salah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di Galatia dikatakan kita itu ada konflik yang seringkali kita itu mau lakukan sesuatu tapi kita tahu Tuhan itu gak mau kita lakukan itu, kita kadang-kadang konflik sendiri dan itu membuat kita juga jadi orang yang gak bisa damai. Yang pertama damai dengan diri sendiri. Saudara, damai dengan diri sendiri itu kuncinya sederhana. Kita menerima diri kita seperti bagaimana Tuhan menciptakan kita dan bagaimana kita itu berdamai dengan diri sendiri adalah dengan kita itu taat melakukan kehendak Tuhan. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi tidak mudah ya kadang-kadang dilakukan. Banyak orang itu konflik batin dan konflik itulah yang di dalam aja konflik ketemu sama orang gampang konflik. Selain itu apalagi itu sama diri sendiri. Dikatakan memang Tuhan iri hati. Ya, melihat orang iri hati itu muncul dari mana sih? Ketika kita membandingkan. Coba kalau nggak ada orang lain, ya kan? Nggak ada itu iri hati. Masa kita kalau di hutan iri sama hewan kan nggak mungkin. Ya kan? Kita itu iri kan karena ada orang lain yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Kita iri, kemudian kita mengingini sesuatu yang mungkin milik orang lain yang kita nggak punya. Karena kita merasa aku harus lebih baik dari dia, aku harus lebih kaya dari dia. Dan sebagainya, itu membuat kita bisa bertengkar sampai membunuh kata firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau kita punya kehidupan yang demikian. Tuhan mau kita punya kehidupan yang damai, katakan damai.
Dialah Raja Damai, saudara. Tuhan kita adalah dikatakan Raja Damai. Kalau kita di dalam Tuhan, bukankah seharusnya kita memiliki damai sejahtera karena Dia adalah Raja Damai. Saudara, kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 sampai 24. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai 24. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Saudara, perhatikan kalimat ini. Hindarilah soal-soal yang dicari yang bodoh. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu tidak suka yang namanya pertengkaran. Ya, tapi kadang-kadang kita itu bukan cuma suka bertengkar, tapi malah cari gara-gara. Makanya firman Tuhan katakan hindari soal-soal yang dicari-cari. Orang itu bisa cari gara-gara loh. Zaman sekarang sosial media, orang itu bisa cari aja gara-gara. Cari kesalahannya orang, terus kemudian diviralin gitu ya. Saudara, hindari soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran. Tuhan gak suka dengan pertengkaran. Tapi firman Allah, kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya manusia setelah Adam dan Hawa itu saya percaya setelah dia ketemu Tuhan itu pasti berantem. Waktu ketemu Tuhan kan dikatakan kan, Adam, di manakah engkau gitu. Terus aku bersembunyi Tuhan, karena aku ini telanjang, aku malu gitu kan. Terus Tuhan kan tanya, siapa yang ngasih tahu? Terus dia bilang, karena apakah kamu memakan buah yang aku larang? Adam menjawab apa? Gara-gara Tuhan sih yang ngasih wanita itu sama aku, makanya aku makan. Kemudian ketika wanita ditanya, ular gitu kan. Kemudian kita tahu Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Itu pasti ketika keluar tuh mereka pasti berantem. Bisa kebayang ya kalau kita suami istri di depan orang lain suami kita nyalain kita. Bisa kebayang gak istri-istri di depan banyak orang suami Anda itu menjelekkan Anda. Atau sebaliknya itu pasti berantem di rumah. Saya percaya ketika dia keluar dari Taman Eden itu pasti berantem itu Adam dan Hawa. Firman Tuhan juga menceritakan anaknya Kain dan Habel itu sudah manusia berikutnya generasi pertama di dalam perjanjian lama gitu ya setelah Adam dan Hawa mereka itu berkelahi sampai membunuh. Itu sudah jadi zaman dulu orang itu bisa bertengkar, berkelahi ya kemudian Abraham, Sarah apalagi dan sebagainya Esau, Yakub juga bertengkar. Ya pertengkaran saudara dari dulu sampai akhirnya pisah. Puji Tuhan, Tuhan memulihkan hubungan Esau sama Yakub. Yusuf dengan saudara-saudaranya, Abraham sama Lot. Ya kan, karena saking kayanya sampai gak cukup akhirnya gembala dengan gembala, staf-stafnya Abraham dengan stafnya Lot itu berantem. Karena gak cukup tempatnya dan sebagainya. Murid-murid Yesus di zaman perjanjian baru juga dijelaskan mereka bertengkar rebutan posisi saudara. Ya dari waktu ke waktu itulah yang terjadi. Tapi kita harus tahu satu hal, Tuhan tidak suka yang namanya pertengkaran. Tuhan itu gak suka yang namanya pertengkaran. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Pertikaian itu pertengkaran. Dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara, dibuang kata kuncinya. Berarti Tuhan itu gak suka, Anda gak mungkin membuang sesuatu yang bagus. Apa yang disuruh buang adalah sesuatu yang tidak bagus, yang kita gak suka. Firman Tuhan katakan semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, pertengkaran itu sesuatu yang Tuhan tidak suka. Nah kalau kita gak sadari hal ini, kita itu menganggap pertengkaran itu biasa. Kita menganggap perkelahian itu biasa. Sebelum saya masuk mengenai kedamaian, pertama-tama saudara perlu sadari satu hal bahwa Tuhan tidak suka dengan yang namanya pertengkaran. Katakan amin.
Ya, pertanyaannya bagaimana ya supaya saya tidak bertengkar? Bagaimana ya saya supaya tidak bertikai? Tuhan mau kita menjadi pembawa damai, Tuhan mau kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Tuhan mau dikatakan tadi di Timotius, kita menghindari hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh. Jangan bertengkar untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Saudara, kalau Anda jemaat di gereja ini, jangan berdebat di sosial media. Saya beritahu Anda, karena orang gak akan peduli dan kita gak hanya sekedar meluapkan apa yang tidak perlu. Saudara, kalau ada mungkin entah itu doktrin, entah itu statement, entah itu apa, saudara, sudah kita diam aja, hidupi ajaran yang sehat, sudah. Tidak perlu berdebat. Menang debat tidak mengubah orang loh saudara. Menang debat itu tidak mengubah orang. Membuat orang tambah jauh aja dari kita. Jadi apa gunanya menang debat? Yang penting kita hidupi, kita ajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya kan? Kita ajarkan, kita hidupi, tapi kita tidak perlu berdebat. Di luar sana banyak perdebatan, firman Tuhan katakan. Perdebatan itu juga pertikaian gitu ya, pertikaian tapi dalam bentuk verbal, sifatnya di sosial media dan sebagainya. Saudara, hindari yang namanya perdebatan. Anda setuju tidak setuju kalau itu tidak ada hubungannya dengan kita. Contohnya apa yang menjadi perdebatan? Entah itu politik, jangan sampai bertengkar ya saudara gara-gara politik gitu ya. Apalagi kalau kita sudah lewat lah ya, pemilu sudah lewat. Jangan orang bertengkar, wah pilih ini pilih itu saudara. Firman Allah, saya bacakan ada 2 ayat di dalam Titus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Firman Allah katakan, kita itu kalau sama pemerintah, kalau Anda tidak di dalam pemerintahan, jangan ikut berdebat. Ya kan? Kalau di dalam pemerintahan lakukan bagian Anda, apa yang Anda bisa lakukan di dalam posisi Anda. Tapi kalau kita ini tanda kutip rakyat biasa gitu ya, jangan berantem gara-gara politik. Jangan bertengkar untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan perdebatkan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang kita tahu kita hidup di dalam kebenaran. Apalagi yang diperdebatkan, perpuluhan lah, kemudian bahasa roh lah, kemudian apalagi kesembuhan ilahi. Saudara, Anda ada di gereja ini, apa yang Anda ajarkan, apa yang kita hidupi ya kita jalani aja. Saudara, sampai hari ini apapun yang terjadi gonjang-ganjing di luar sana, saya itu cuma geleng-geleng, tapi kalau saudara melihat entah sosial media saya atau siapa, tidak pernah saya ucapkan sepatah kata pun untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu. Saya hidupi apa yang saya percayai gitu ya. Saya percaya di dalam Yesus, firman Tuhan iya dan amin. Saya percaya apa yang harus saya lakukan, saya memberi. Saya pernah berkata ngobrol gitu ya sama Pastor Fuji. Gini loh, orang itu ngapain ya memperdebatkan hal-hal yang gak penting gitu ya. Hal-hal ya contohnya apa? Kesembuhan ilahi. Ada orang yang nggak percaya, ya sudah kalau nggak percaya. Saya percaya dan saya mau terima gitu kan. Kesembuhan ilahi. Bahasa roh, orang nggak mau percaya nggak apa-apa. Saya tetap menghidupinya dan saya tahu itu bahasa doa dan saya menikmati kegunaannya. Apalagi perpuluhan, ngapain berdebat tentang perpuluhan gitu ya. Saya berkata, kalaupun misalnya apa sih yang diperdebatkan, sebenarnya orang memperdebatkan perpuluhan itu karena 2 kok. Mereka berkata bahwa di perjanjian baru gak ada lagi. Padahal ada. Tapi anggap aja lah gak ada misalnya ya. Anggap aja padahal ada. Loh kalau misalnya orang tetap mau memberi apa salah gitu ya. Bukankah kebenaran tentang keuangan itu sama dengan kebenaran yang lain. Tapi selalu kenapa di area ini itu selalu dipermasalahkan. Kalau misalnya saya mengajari jemaat. Ayo jemaat kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan waktu kita untuk melayani. Baik di departemen, di CG dan sebagainya. Anda memberikan waktu Anda. Apa bedanya dengan saya itu mengajari jemaat. Jemaat ayo kita cinta Tuhan lewat pemberian kita.
Loh ya kan sama aja, memberi waktu, memberi uang buat saya itu bobotnya sama. Tapi kenapa kalau masalah uang tuh selalu sensitif? Karena apa? Karena banyak orang itu trauma. Pasti masalahnya dua. Yang pertama karena mereka berkata itu tidak ada di perjanjian baru. Yang kedua karena orang punya asumsi disalahgunakan. Saudara, kalau Anda tidak bisa mempercayakan keuangan Anda di dalam sebuah gereja, bagaimana mungkin Anda mempercayakan hidup Anda dan anak Anda di dalam gereja? Apa yang gereja ini ajari? Kalau Anda nggak bisa percaya di dalam sebuah gereja, jangan tinggal di gereja itu. Karena apapun yang diajarkan bisa salah kalau memang disalahgunakan dan sebagainya. Saudara, yang penting adalah kita percaya sama Tuhan, apa yang ajaran sehat yang kita percayai itu yang kita hidupi tanpa kita perlu bertengkar dan berdebat. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan pertengkaran. Tuhan tidak suka dengan pertikaian. Oleh karena itu ketika kita tahu, kita perlu menghindarinya. Menghindari hal-hal yang bisa membuat orang bertengkar. Ya, yang kedua, putuskan untuk mau berubah. Aku mau berubah. Aku gak ingin lagi jadi orang yang suka bertengkar lagi. Aku mau di dalam sisa hidupku, aku mau punya damai di dalam hubunganku. Saudara, kita perlu memutuskan untuk diri kita. Kalau enggak, ada banyak hal yang membuat kita itu mudah terpancing untuk kita berantem lagi. Sekali lagi saya berkata bahwa konflik itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena kita diciptakan semua berbeda. Sidik jari kita aja beda satu sama lain, gak ada yang sama. Dan perbedaan itulah yang membuat kita punya potensi konflik, saudara. Saudara, tapi apakah hal-hal yang kita gak bisa hindari itu berarti kita gak bisa redam atau kita gak bisa minimalisasi? Saudara, Anda bisa meminimalisasi, Anda bisa meredamnya ketika kita itu memutuskan jadi orang yang aku gak mau terus-terusan bertengkar. Aku gak mau terus-terusan berkelahi. Aku mau punya hidup itu damai. Saudara, di ibadah yang pertama saya mengajarkan bagaimana kita itu membawa damai. Ya saudara, saya kasih spoiler gitu ya. Saudara, ibadah yang pertama saya jelaskan, kita harus jadi orang yang lebih banyak mendengar. Berusaha memahami orang lain dulu. Bukan kita yang aku dipahami dong. Kalau orang berkelahi, kalau orang konflik pasti dua-duanya ingin dipahami karena dua-duanya punya standpoint. Dua-duanya punya hal-hal yang mereka anggap benar dari sisi masing-masing. Ya, saya ajarkan kalau Anda mau membawa damai, kuncinya adalah kasih kesempatan untuk orang lain menceritakan sisinya. Bagian kita adalah kita memahami mereka dulu, baru setelah itu percayalah Anda pun akan punya jalan untuk menyampaikan bagian Anda supaya dipahami. Ya, dua-duanya ini pengen dipahami nih, dua-duanya kepengen dimengerti. Anda ingin dimengerti, lawan bicara Anda juga ingin dimengerti. Siapa yang lebih dewasa itu yang memberikan kesempatan lebih dulu. Kalau Anda nerocos terus gitu ya, dan Anda berusaha meyakinkan bahwa Anda yang lebih benar, dan orang itu sampai memahami Anda, tapi Anda gak memahami orang lain, itu berarti Anda kalah. Berarti orang itu lebih dewasa. Nah kalau kita ini bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, alangkah lebih baik kitalah yang memahami lebih dulu. Saudara, percayalah ketika Anda memahami sudut pandang orang lain, intensitas kemarahan Anda itu minimal akan turun 50%. Oh jadi maksudnya gitu, oh jadi kamu itu begini karena ini. Mungkin Anda mau meledak gitu ya, tiba-tiba Anda akan surut. Mungkin ada hal-hal yang tetap harus dibereskan, tapi intensitasnya sudah tinggal separuh. Pahami orang lain lebih dulu. Belajar mengakui juga kesalahan kalau memang ada peran kita. Kemudian di dalam kita membawa damai, salah satunya adalah kita perlu menurunkan intonasi suara, nada suara kita supaya ketika berbicara itu tidak teriak-teriak gitu ya. Orang kalau dengar teriakan, orang itu ingin cenderung meresponi dengan teriakan. Itu kayak kasih api, ada api dikasih sama bensin. Saudara,
kita harus jadi orang yang bisa meredam kemarahan. Disitulah kita membawa damai. Kata-kata yang kita keluarkan pun harus kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Karena itu pilihan kok saudara, itu pilihan. Kita gak bisa bilang, waduh gitu ya, itu bukan aku yang ngomong loh, siapa lagi yang ngomong, itu mulutnya kita gitu kan. Itu kita yang ngomong dan kita bisa memilih apa yang kita katakan saudara. Ya, yang berikutnya, yang pertama Tuhan tidak suka dengan pertengkaran. Yang kedua, putuskan untuk Anda dan saya mau berubah. Kuncinya adalah di keputusan. Yang ketiga, berhenti mengharapkan orang lain. Kadang-kadang apa yang membuat kita itu gak punya damai di hidup ini dan selalu konflik adalah ketika kita itu mengharapkan terlalu banyak dari orang lain dan berharap orang lain itu memenuhi semua yang kita butuhkan. Terutama sama pasangan saudara. Berhentilah menganggap pasangan Anda itu seperti Tuhan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan emosional Anda, spiritual Anda, fisik Anda, harga diri Anda gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah tuntutan demi tuntutan. Berhentilah mengharapkan orang lain, bukan berarti kita kemudian ya sudahlah biarin aja. Sudah aku gak mengharapkan kamu, bukan. Tapi kita tidak mengharapkan yang tidak realistis. Kenapa? Karena saudara kita, orang tua kita, teman kita, pasangan kita itu mereka juga manusia yang punya keterbatasan saudara. Mereka bukan Tuhan yang bisa tahu apa isi hati kita. Mereka bukan Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan kita, which is mereka juga manusia yang punya kebutuhan gitu ya. Ketika kita mengharapkan kita dapatkan semuanya dari pasangan kita, no wonder gak heran banyak orang itu akhirnya marah, konflik, dan seterusnya. Kalau Anda mau punya hidup yang damai, kalau Anda pengen punya hati yang tenang, saudara berhentilah mengharapkan orang lain memenuhi semua kebutuhan Anda. Ya, mereka bukan Tuhan sekali lagi. Mereka juga manusia yang punya kebutuhan dan mungkin kita bisa menolong mereka. Saudara, kita seringkali berharap kepada orang yang salah, kepada sumber yang salah. Betapa hebatnya pasangan kita pun gak bisa memenuhi semuanya karena dia bukan manusia yang maha tahu dan maha bisa. Dia juga bukan orang yang maha hadir. Mungkin orang kita harapkan hadir di masa-masa tertentu tidak ada. Jangan kecewa. Disitulah letaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap gap itu dapat diisi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya di dalam Tuhan. Kalau Anda adalah orang-orang Kristen yang punya Yesus, setiap gap di dalam hubungan Anda, isilah itu dengan Tuhan. Bukan dengan konflik. Isilah itu dengan Tuhan. Saya percaya, contoh, suami istri gak ada yang ideal. Pertemanan juga gak ada yang ideal. Saudara, tidak ada hubungan yang sempurna di muka bumi ini. Jangan pernah harapkan hubungan yang sempurna. Karena dua orang yang membangun hubungan atau lebih sama-sama tidak sempurna, saudara. Orang tua dengan anak-anaknya, gitu ya. Mertua menantu, suami istri, atasan dengan bawahan. Hubungan apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna. Karena orang yang menjalaninya adalah sama-sama manusia yang tidak sempurna. Jadi jangan punya harapan yang tidak realistis, saudara. Harapan yang tidak realistis itulah yang bisa menyebabkan kita punya persepsi yang salah dan tuntutan yang tidak realistis juga yang menjadi potensi konflik. Jadilah orang yang menyadari bahwa kita gak bisa harapkan orang lain seperti yang kita mau. Tapi kita menerima apa yang kita bisa terima dari orang lain. Kalau pasangan kita bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan, kita hargai apa yang mereka bisa lakukan. Tapi jangan cemooh atau tuntut sesuatu yang mereka belum bisa lakukan. Mungkin kita bisa menyampaikan tentunya dengan komunikasi, dengan kata-kata yang baik. Tapi selama itu belum ada, belum terjadi. Saudara teruslah berdoa, ya isilah gap itu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhanlah penyempurna setiap hubungan yang tidak sempurna. Oleh sebab itu hubungan dengan Tuhan itu penting dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda mau punya kehidupan yang damai di dalam semua konteks hubungan. Ya, poin yang ketiga adalah berhenti mengharapkan orang lain memenuhi semua kebutuhan kita. Yang keempat, pilihlah jadi orang yang rendah hati. Amsal 13 ayat yang ke-10.
Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Apa sih yang membuat orang itu suka bertengkar? Kesombongan sebenarnya. Apa yang menyebabkan pertengkaran? Keangkuhan. Kesombongan berada di balik semua konflik. Ya, kesombongan ada di balik semua pertengkaran. Di mana ada pertengkaran, di situ pasti ada ego dan harga diri. Ada orang yang egonya terluka, makanya mereka bertengkar. Saudara, Yakobus juga mengingatkan kita bagaimana kita itu perlu belajar rendah hati. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia mengatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di ayat yang lain dikatakan rendahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan yang kuat sehingga dia dapat meninggikanmu. Pilihlah dengan rendah hati. Pilihlah kerendahan hati daripada kesombongan. Ketika Anda dalam sebuah konflik, bahasa Jawanya gini loh, siapa yang berani ngendek, yang berani merendahkan diri, sebenarnya orang itu yang lebih dewasa. Orang itu sudah lebih matang secara rohani. Pilihlah kerendahan hati dan bukan kesombongan. Karena kesombongan itu selalu menimbulkan yang namanya pertengkaran. Dan Tuhan itu terus terang menentang orang yang sombong. Tuhan mengizinkan banyak konflik terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya untuk mengajarkan kita rendah hati. Nah kalau Anda itu lebih cepat lulus, maka kemungkinan besar konflik itu tidak terulang lagi. Saudara, kalau Anda remedi terus, kalau Anda terus, konflik ada diulang lagi, konflik terjadi lagi. Tujuannya supaya kita rendah hati, padahal kerendahan hati itu juga adalah keputusan. Jadi daripada Anda terus, lebih baik Anda putuskan, Tuhan aku mau rendah hati. Tuhan aku mau belajar ngambil bawah. Saudara, percayalah setelah itu Anda sudah lulus. Masalah itu gak akan terulang-ulang terus, saudara. Kita perlu belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang terakhir, berdoa. Tentunya saudara, kita buka sama-sama di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Ini ada sebuah cerita ketika Gideon mendirikan mezbah. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa aslinya adalah Tuhan itu adalah damai. The Lord is peace. Tuhanlah yang memberikan damai. Kenapa? Karena pada waktu itu Gideon itu ketakutan, kecemasan. Saudara, berapa banyak dari antara Anda hari ini gak punya hidup damai? Kenapa? Karena di hati Anda itu banyak sekali kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, anxiety. Firman Tuhan hari ini untuk Anda dan saya. Gideon mempersembahkan sebuah korban bagi Tuhan, sebuah mezbah dan dikatakan di sana, the Lord is peace. Tuhanlah Tuhan yang menenangkan ketakutan kita. Gideon pada waktu itu kita tahu ceritanya, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dia ada di pengirikan, dia ada di pemerasan anggur sedang mengirik gandum. Tidak pada tempatnya, kenapa? Karena dia bersembunyi. Dia sembunyi karena takut. Berapa banyak di antara Anda hari ini Anda punya ketakutan-ketakutan yang membuat hidup Anda tidak damai. Ketakutan yang juga bisa menyebabkan konflik. Saudara, Tuhan datang untuk Anda, Tuhanlah si pembawa damai, sang pembawa. Tuhan menenangkan ketakutan kita. Tuhan menenangkan badai di dalam hidup kita. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita itu mengalami gelora di dalam hati kita. Entah ketika kita menghadapi konflik, kita menghadapi orang-orang sulit, kita menghadapi situasi yang tidak ideal. Tuhan tenangkan saya, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tenangkan saya. Kalau Anda adalah orang tua, bagi anak-anak yang sedang teenager, saudara Anda perlu berdoa banyak. Saudara seringkali ketemu sama situasi yang membuat kita itu gitu ya, kepengen meledak, kepengen marah, kepengen
melakukan sesuatu yang mungkin kita bisa sesali. Respon pertama yang Anda perlu lakukan adalah berdoa, katakan berdoa. Berdoa apa? Tuhan tenangkan aku, dan Tuhan kita dijelaskan di Hakim-Hakim adalah sebagai Tuhan yang menenangkan ketakutan kita. Tuhan yang menenangkan badai. Mazmur pasal yang ke-65. Kita baca Mazmur 65 ayat yang ke-7. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Saudara, inilah firman buat Anda dan saya. Itu Tuhan kita adalah Tuhan yang menenangkan lautan yang mengamuk. Saudara, kita bisa hidup dengan damai. Walaupun konflik terjadi ataupun sudah selesai, Tuhan bisa membuat kita tetap tenang. Kalaupun itu menggelora, saudara hanya perlu lakukan, saudara berdoa. Lihatlah Tuhan sebagai Tuhan yang bisa menenangkan badai. Saudara, firman Tuhan juga di Perjanjian Baru menjelaskan ketika badai itu ada, murid-murid Yesus tinggal apa yang dilakukan? Dia bangunin Tuhan. Tuhan bangun, kita ada di tengah badai. Yang Tuhan lakukan, Tuhan menghardik badai itu. Tuhan yang sama hari ini datang untuk Anda. Saya merasakan ada banyak orang hari ini hatinya penuh dengan kecemasan, penuh dengan gelora, dengan apa ya, gak damai, hatinya itu selalu kayak ombak itu bergelora terus gitu ya. Saudara tahu kan bedanya kalau Anda ke Kuta, ke pantai Kuta itu lautnya tuh selalu mengeluarkan busa gitu ya, dan ombak yang tinggi. Tapi ada pantai-pantai yang lain tuh yang tenang gitu, yang airnya itu tenang, jernih. Saudara, Tuhan itu bisa menenangkan badai di dalam hati Anda. Sebelum dia menyelesaikan segala sesuatu yang di luar, dia mau selesaikan dulu hati Anda. Berdoalah supaya Tuhan menenangkan Anda dan saya percaya hari ini di rumah Tuhan. Tuhan mau mengerjakan itu dalam kehidupan Anda. Pulang dari tempat ini, keluar dari pintu ini, Anda akan punya hati yang baru, hati yang tenang, hati yang damai. Saudara, hari ini 5 poin yang saya sampaikan pagi hari ini, ya bagaimana kita itu punya damai walaupun ada konflik. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu gak suka dengan pertengkaran. Tuhan mau kita bisa menjalani hubungan dengan baik. Kalaupun ada yang perlu diselesaikan, selesaikan dengan baik. Jangan mencari, apalagi terlibat di dalam pertengkaran, perdebatan yang tidak perlu. Firman Allah di ayat yang lain dikatakan, hiduplah tenang. Sudah jangan ikut-ikutan, jangan ikut campur, jangan ikut-ikutan. Hiduplah tenang, hiduplah di dalam pengajaran yang sehat. Supaya orang bisa lihat, percuma kok kita menang debat, tidak mengubah apapun, malah nama kita yang jelek. Lebih baik kita tahu bahwa Tuhan gak suka dengan semua itu, sehingga kita menghindarinya. Ya, yang kedua, putuskan untuk mau berubah. Tuhan, aku sudah capek loh hidup bertengkar terus, aku capek loh. Saudara, kalau ada yang Anda perlu let go, let go. Apa yang selama ini membuat Anda itu gak tenang, masalah yang selalu menghantui Anda, pagi hari ini putuskan bukan hanya untuk berubah, tapi untuk let go. Ya sudahlah, ya sudahlah. Ya, poin yang ketiga, berhentilah mengharapkan orang lain memenuhi semua kebutuhan Anda. Mereka bukan Tuhan, mereka juga manusia biasa yang punya kebutuhan. Isilah gap atau kekurangan apa yang orang lain, pasangan dan sebagainya itu tidak bisa penuhi, isilah itu dengan Tuhan. Tuhanlah penyempurna semua hubungan. Tuhanlah yang memenuhi atau mengisi kekosongan di dalam hati Anda. Manusia tidak akan pernah bisa mengisi dengan fit hati Anda, hanya Tuhan yang bisa. Oleh sebab itu berhenti mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari orang lain. Ya, Anda bisa tetap menerima, mengharapkan yang terbaik, tapi tidak perlu menuntut yang berlebihan, sehingga kita nggak perlu sampai tuntutan itu menjadi konflik di dalam hubungan kita. Yang keempat, pilihlah rendah hati, saudara. Ya, ambil bawah. Kerendahan hati selalu membawa kehormatan. Kata firman Tuhan, kerendahan hati akan membawa kehormatan dalam kehidupan kita. Tapi kesombongan itu selalu menjadi pemicu pertengkaran. Saudara,
Di dalam setiap kita Anda bisa terjemahkan kerendahan hati, apakah itu berarti minta maaf duluan? Kerendahan hati apakah itu berarti Anda memahami orang lain lebih dulu? Kerendahan hati bisa berarti Anda yang mendatangi mereka lebih dulu. Kerendahan hati bisa berarti Anda memilih untuk diam sejenak. Di dalam banyak situasi terjemahnya bisa beda-beda, tapi prinsipnya sama. Pilihlah untuk rendah hati, ambil bawa aja. Yang terakhir, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa menjaga kedamaian. Yang pertama-tama adalah hati kita. Kalau hati kita damai, ya, hati kita nggak bergelora, maka kita bisa membawa damai untuk sekeliling kita. Bahkan walaupun sekeliling kita tuh penuh dengan orang yang bertengkar, kita bisa membawa damai. Bayangkan kalau kita di dalam itu bergelora dan kita itu konflik batin terus gitu ya. Kita punya kemarahan yang ada di dalam hati kita. Hal sepele itu bisa jadi kebakaran. Kenapa? Karena terpicu. Sebaliknya kalau hati kita tenang, Tuhan menenangkan ketakutan kita. Tuhan menenangkan anxiety kita. Maka bahkan di tengah badai pun Anda bisa tetap tenang. Damai itu bisa Anda nikmati yang pertama-tama dari dalam dan kemudian bisa terpancar keluar lewat kehidupan dan perkataan Anda. Amin.